Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Intan Maharani. Saya dari Prodi Informatika Universitas Muhammadiyah Magelang. Dalam video ini saya akan menjelaskan konsep MVC atau model view controller dalam proyek yang saya buat menggunakan kode Igniter 3 dengan template admin LTE. Oke, sebelumnya MVC adalah pola arsitektur pemrograman yang memisahkan kode aplikasi menjadi 3 bagian utama, yaitu model adalah bagian yang mengatur koneksi dan interaksi dengan database. Yang kedua, view, bagian yang mengatur tampilan antarmuka pengguna. Dan controller, yaitu penghubung antara model dan view, serta mengatur alur logika aplikasi. Nah, ini merupakan contoh project yang sudah saya buat menggunakan dengan konsep MVC, yaitu CRUD. Saya menggunakan framework punya kode Igniter 3 dan template-nya admin LTE. Yang pertama di sini tuh aku ada di sini kita mulai dulu dari login. Oke, di sini ada registernya juga. Karena di sini sudah regis, jadi kita langsung login. Nah, di sini saya membuat CRUD dari beberapa tabel. Di sini ada tabel dosen, mahasiswa, terus mata kuliah, dan juga kelas. Nah, di sini karena CRUD berarti ada tambah data. Kalau tambah data itu kita ketik aja nama kelas, kode kelasnya terserah, terus kita simpan. Nah, kemudian bisa kita edit atau dalam CRUD itu namanya update. Kita coba ubah, tambahin. Nah, dan juga delete atau hapus. Oke. Nah, ini adalah contoh proyek yang sudah saya buat dengan menggunakan konsep MVC. Nah, mari kita jelaskan konsepnya tiap komponen. Yang pertama model, dia letaknya ada di application, terus di model. Fungsi model itu adalah untuk mengambil, menyimpan, dan memperbarui data di database. Misalnya di file dosen model PHP ini, di sini ada fungsi yang namanya get all. Get all ini fungsinya untuk mengambil data dari database, yang kemudian data itu akan dikirimkan ke view untuk ditampilkan di web browser. Terus yang kedua, view. Nah, view ini fungsinya untuk menampilkan data yang telah diambil dari model tadi untuk ditampilkan ke web browser supaya bisa dilihat oleh pengguna. Contohnya kita di index. Ini merupakan kode dari tampilan yang telah kita lihat tadi di sini. Itu tadi namanya dosen. Nah, tampilan ini ya. Untuk view itu di sini saya juga memisahkan bagian header, sidebar, dan footernya. Untuk header itu yang berada di atas ini, sidebar yang di samping ini, dan footer itu yang berada di bawah. Kenapa saya pisah? Supaya lebih mudah ketika mau mengubah tabel-tabel yang telah saya buat. Jadi tidak perlu ribet untuk memisahkannya. Jadi kita nanti cuma tinggal menambahkan fungsi get all di controllernya. Nah, yang terakhir yaitu controller. Controller ini
Nah, ini controller adalah pengatur alur aplikasi yang terletak di folder application slice controller. Misalnya pada file dosen ini, fungsi index akan memanggil model untuk mengambil data dosen, kemudian mengirimkannya ke view untuk ditampilkan. Jadi controller ini bisa dibilang sebagai kurir untuk mengirimkan data dari model ke view. Nah, di controller ini kita mengambil data dosen dan juga mengambil layout, header, sidebar, dan footer ini supaya bisa tergabung menjadi satu tampilan di website. Sama juga di kelas jadi kita cuman di kelas juga kita mengambil layout, header, index, footer, dan juga data kelas supaya bisa jadi satu tampilan. Karena di view kelas itu kita hanya bisa mengedit di konten utamanya yaitu ini. Jadi nanti yang tinggal yang bisa diubah-ubah itu ininya, dan kayak header, sidebar itu jadiin template satu. Oke, untuk alur kerja MVC sendiri, jadi ketika pengguna membuka halaman dosen, controller dosen PHP akan memanggil model untuk ambil data dosen dari database. Lalu data dikirimkan ke view melalui controller. View akan menampilkan data dalam bentuk tabel di browser pengguna. Dengan pola ini, kode menjadi lebih rapi, terstruktur, dan mudah dikembangkan. Jadi kesimpulannya, MVC membantu memisahkan logika aplikasi, tampilan, dan data agar tidak tercampur, sehingga lebih mudah dirawat dan dikembangkan. Dalam proyek ini, konsep MVC saya terapkan sepenuhnya menggunakan framework kode Igniter 3. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga penjelasan tentang konsep MVC ini bisa bermanfaat dan mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.